Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu dan pimpinan-Mu serta perlindungan-Mu atas kami. Kami boleh melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 dan 10. Tertulis demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus baik dan punya rencana yang baik bagi kita. Kita bukan sedang berjalan mundur, tapi berjalan maju. Dan setiap langkah kita ke depan adalah langkah menuju keadaan yang lebih baik. Bukan keadaan yang buruk atau lebih buruk, tapi sekali lagi lebih baik. Akhir dari perjalanan mempunyai nilai keadaan yang lebih baik dibandingkan awal. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Hal ini akan selalu demikian, karena Tuhan punya rancangan yang baik. Termasuk akhir dari hari ini, bernilai lebih baik daripada hari kemarin, dan bernilai lebih baik dari awal pagi tadi. Saat kita memulai dan saat kita mengakhiri, posisi kita ada dalam perbedaan. Ada pertambahan nilai, ada peningkatan, karena kita dibaharui dan disempurnakan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 8-10 ini dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ayat ini menyatakan bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ini bukan dikatakan dengan sembarangan, tapi dengan ilham roh Tuhan. Raja Salomo mengungkapkan demikian. Apa yang tertulis di sini, saudara, sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam keseluruhan Alkitab. Karena Tuhan membawa kita pada keadaan lebih baik dan sempurna. Dari hari ke hari, kita dibawa menuju kepada kemuliaannya yang kekal. Ada satu hal yang terkadang kita lakukan, seperti dinyatakan di ayat yang ke-10, yaitu kita merasa bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Sikap seperti ini bukanlah sikap yang bijaksana, dan bukan sebuah tindakan atau ucapan yang didasari oleh hikmat. Kita perlu menyadari satu kebenaran bahwa masa sekarang lebih baik daripada masa lalu, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Akhir selalu lebih baik dari awal. Jangan pernah mau kembali ke masa lalu. Jangan pernah menyesali masa dulu, tapi syukuri masa kini, karena Tuhan membuat semuanya menjadi lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mengakhiri hari ini, kita perlu menyadari bahwa keadaan kita saat ini lebih baik daripada 10, 12 atau 18 jam yang lalu. Lebih baik daripada pagi tadi, sebab kita dibaharui oleh Tuhan dan diproses jadi pribadi yang lebih baik lewat setiap pengalaman dan situasi yang ada. Kita semua disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, dan iman kita dibentuk menjadi semakin kuat di dalam Dia. Meskipun mungkin keadaan kita kelihatannya tidak baik, tapi percayalah saudara, keadaan yang nampak tidak baik itu sebenarnya merupakan proses untuk membawa kita pada keadaan yang jauh lebih baik. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kesal,
karena kemarahan hanya ada pada orang-orang bodoh. Sebagian dari bangsa Israel di padang gurun menjadi marah dan bersungut kepada Tuhan karena merasa keadaan mereka lebih buruk daripada waktu di Mesir. Padahal sebenarnya keadaan mereka lebih baik dan Tuhan menuntun mereka kepada rencananya yang indah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, akhiri hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, menuntun kita pada rencananya yang indah dan penuh harapan. Singkirkan semua persungutan dan kemarahan dari dalam hati kita, dan sebaliknya penuhi hati kita dengan ucapan syukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan layak dipuji-puji. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Dan kami percaya akhir dari hari ini, keadaan kami jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kami sungguh percaya Tuhan membawa kami dari kebaikan kepada kebaikan, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan menolong kami menjadi sempurna, dan Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang indah, penuh dengan harapan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dan berikan kami tidur yang nyenyak, serta bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, jasmani dan rohani. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami. Biarlah tangan Tuhan menolong dan melawat kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua bangsa. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.